Cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dalam profil. Dan seperti biasa juga, tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Dan seperti biasa juga, yang mau ngasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi. Dan misalnya ada sedikit banyak noise, tolong dimaklumi aja. Seperti dua video yang sebelumnya yang gua kasih tahu kalau ada pembangunan. Jadi ya gimana lah. Ya udah, langsung aja kita gaskan dalam profilnya. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Tante Chu dia mulai turun aksi di mana dia membantu Shaggy menghadapi kultivator iblis itu. Tapi dengan kemampuan yang dimiliki oleh Tante Chu tentunya belum cukup bagi dirinya untuk dapat mengalahkan kultivator yang ada di level 7. Mengingat dia hanya ada di rank 6. Dan untuk Shaggy yang melihat itu semua, dia pun tahu kalau ini adalah sebuah pertandingan yang tidak adil hingga membuat Shaggy dia pun menggunakan kemampuan domain miliknya untuk menarik energi spiritual yang dimiliki oleh kultivator iblis itu agar ini semua akan jauh lebih adil, ucap dan Shaggy. Dan melihat itu semua di sini, kultivator iblis ini ketika dia sedang menghadapi Tante Chu, dia juga merasakan aneh-aneh dengan dirinya. Karena saat ini dia pun merasakan kalau energi spiritual yang dia miliki perlahan-lahan jauh lebih banyak keluar daripada yang sebelumnya ketika dia masih menghadapi Shaggy. Dan ini membuatnya pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi, ucap dari kultivator iblis. Hingga membuat dirinya pun bertanya kepada Shaggy sedang apa dan apa yang dilakukan oleh Shaggy kepada dirinya. Dan untuk Shaggy, sembari dia menghadapi ular besar itu, dia pun mengatakan, sorry, maaf, tapi kau sungguh sangat tidak adil. Kau ada di rank 7 sedangkan lawanmu ada di satu rank di bawah dirimu, yaitu rank 6. Dan tentunya rank 7 melawan rank 6 itu adalah sesuatu yang tidak adil, ucap dari Shaggy. Dan aku cuma ingin mengambil sedikit energi spiritual yang kau miliki untuk dapat menyimbangkan kekuatan yang kalian miliki agar lebih adil, ya kan, ucap dari Shaggy. Yang membuat kultivator iblis tentunya dia pun kesal dengan Shaggy. Sedangkan untuk Tante Chu tentunya dia pun sungguh sangat senang ketika dia dibantu oleh Shaggy untuk dapat mengalahkan kultivator iblis ini. Namun karena memang sebelumnya dia sempat berbicara dengan Shaggy hingga membuat kultivator iblis ini dia agak sedikit lengah hingga membuat dirinya pun sempat terkena sedikit serangan yang diberikan oleh Tante Chu hingga membuat dia pun sungguh sangat kesal karena sini dia sampai lecet dikit dan itu tentunya membuat dia pun benar-benar muak. Sedangkan untuk Tante Chu sendiri saat ini ketika dia telah menutup matanya dengan penutup, di sini justru dia semakin fokus untuk dapat menghadapi lawannya, karena ketika dia membuka matanya justru itu akan membuat dirinya tertekan dengan kekuatan domain yang dimiliki oleh lawannya. Dan dia pun yakin dengan serangan dia yang selanjutnya dia dapat menghancurkan kultivator iblis kali ini dengan semua kemampuan yang dia miliki. Dengan begitu maka dia dapat membalaskan dendam yang dia miliki. Namun ketika serangan itu datang di sini untuk kultivator iblis, dia pun yakin dengan kemampuan yang dimiliki oleh lawannya tentunya tidak akan mungkin cukup untuk dapat menghentikan dirinya. Bahkan ketika meskipun kau telah dibantu oleh Shaggy sekalipun, kau belum cukup untuk dapat menjadi tandinganku, ucap dari kultivator iblis. Dan setelah aku menghancurkan dirimu, aku akan mulai menargetkan kau, Shaggy, ucap dari kultivator iblis ini. Sedangkan untuk Tante Chu sendiri ketika dia terus menyerang lawannya, dia juga merasa kalau setiap serangan yang dia berikan tidak menunjukkan tanda-tanda melemah dari pihak lawannya. Karena meskipun terus menyerang tapi lawannya tidak menunjukkan ketertekanan, justru dia semakin kuat hingga membuat Tante Chu dia pun bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Dan itu membuatnya berpikir apakah ini perbedaan yang dimiliki oleh mereka yang ada di rank 6 dan juga di rank 7. Perbedaan ini terlalu mengerikan, ucap dari Tante Chu. Sedangkan untuk Tante Chu ketika dia sedang menghadapi itu semua, dia pun mendapatkan sebuah transmisi suara yang masuk ke dalam telinganya, di mana suara itu meminta kepada Tante Chu untuk cukup untuk dapat mengelur waktu. Tante Chu cukup tidak perlu terburu-buru untuk dapat mengalahkan dirinya. Sebentar lagi energi spiritualnya akan segera habis, dan ketika semua energi spiritualnya telah habis maka mudah bagi dirimu untuk dapat mengalahkannya, ucap dari Shaggy. Yang membuat Tante Chu dia pun tahu apa yang harus dia lakukan. Ini adalah suara dari Shaggy, ucap dari Tante Chu. Dan di sini Tante Chu dia pun tahu apa yang harus dia lakukan, dan di sini dia tidak lagi terburu-buru untuk dapat menyerang lawannya. Justru dia akan mengulur waktu hingga energi spiritual yang dimiliki oleh lawannya benar-benar habis. Dan selama aku bisa menahan ini semua, kemenangan akan menjadi milikku, ucap dari Tante Chu. Dan di sini Tante Chu dia juga berujar kepada Shaggy, Shaggy, kau bukan cuma kekar dan juga kuat, tapi kau juga sungguh sangat berpengalaman. Kau sungguh tahu bahwa memperlambat dan juga menguras lawannya adalah kunci kemenangan, ucap dari Tante Chu. Yang membuat Shaggy dia pun merasakan kalau kata-kata ini sungguh sangat ambigu hingga membuat Shaggy dia berujar,
Tante Chu, dia terlalu pintar dalam hal berbicara. Kalau saja ini adalah diriku yang sebelumnya ketika aku masih menjadi seorang player, wah tentunya Tante Chu ini benar-benar bisa memakan emosi, ujar dari Lee Xiaogi. Tapi di sini Lee Xiaogi dia juga teringat dengan apa yang diucapkan oleh Tante Chu hingga membuatnya berpikir kalau dipikir-pikir, cinta yang aku beli dulu ketika aku masih menjadi seorang player, aku memberikan semua uangku untuk para ciwi-ciwi, yang artinya justru kalau dipikir-pikir, akulah mangsa mereka. Ujar dari Lee Xiaogi yang berpikir kalau seperti itu. Tapi ketika Lee Xiaogi sedang berpikir aneh-aneh, di sini dia pun kembali diserang oleh makhluk ini. Dan itu membuat Lee Xiaogi pun dengan cukup mudah melepaskan bilah-bilah miliknya. Dan itu membuat Lee Xiaogi dia juga berujar, makhluk ini ternyata dia marah ketika dia dicuekin. Sepertinya dia memiliki kecerdasan kah? Ujar dari Lee Xiaogi. Tapi untuk makhluk itu ketika dia diserang oleh Lee Xiaogi membuat makhluk ini dia pun kesal dan dia pun meraung dengan sangat-sangat keras hingga membuat Lee Xiaogi sampai terdorong beberapa langkah. Dan itu membuat Lee Xiaogi dia berujar, wow, makhluk ini hebat juga. Dengan makhluk kombinasi modifikasi level 7 ternyata memang memiliki kemampuan yang cukup luar biasa edan. Ujar dari Lee Xiaogi, tapi sayangnya itu semua masih belum cukup. Ujar dari Lee Xiaogi. Dan di sini Lee Xiaogi dia juga mengatakan kalau domain ini kau pikir ini adalah sebuah perangkap untuk diriku. Nyatanya tidak, justru kaulah yang akan terperangkap dengan domain ini. Ujar dari Lee Xiaogi. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh Lee Xiaogi, di sini makhluk itu pun kembali datang mencoba untuk dapat menyerang Lee Xiaogi dari depan. Dan itu membuat Lee Xiaogi dia berujar, sudahlah. Ini semua terlalu lama dan juga terlalu bertele-tele. Dan di sini Lee Xiaogi mencoba untuk dapat menghentikan ini semua dalam satu gerakan. Mari kita selesaikan ini semua. Jam dari Lee Xiaogi yang kini dia pun mengambil sebuah kuda-kuda dan dia juga melepaskan teknik yang sebelumnya telah dia lepaskan, yaitu God Dragon. Dan ketika Lee Xiaogi dia mengeluarkannya, di sini Lee Xiaogi dapat melihat kalau ternyata makhluk merah ini dapat menahan serangan yang dilepaskan oleh God Dragon miliknya hingga membuat Lee Xiaogi dia nggak menyangka kalau ternyata makhluk ini cukup kuat. Makhluk ini sungguh sangat kuat. Sepertinya dia memang memiliki garis keturunan dari binatang kuno. Ujar dari Lee Xiaogi. Namun di sini karena memang makhluk ini sungguh sangat kuat, di sini Lee Xiaogi dia pun berencana untuk dapat menggunakan kekuatan dewa miliknya untuk segera menghentikan ini semua. Tapi ketika Lee Xiaogi akan melakukannya, di sini dia pun ternotis ketika sistem tiba-tiba saja memberikan sebuah informasi kepada Lee Xiaogi kalau saatnya sistem mendeteksi aura dendam dari semua makhluk yang ada di sekitaran tempat ini, yang membuat Lee Xiaogi dia pun bingung. Dendam dari makhluk apa ini? Ujar dari Lee Xiaogi. Dan di sini Lee Xiaogi dia pun tahu kalau ini adalah sesuatu yang akan dapat memberikannya kekuatan baru, dan itu membuatnya pun berujar, baiklah, karena aku adalah orang yang tidak suka menyanyiakan sesuatu, jadi ayo kita gunakan hadiah ini. Ujar dari Lee Xiaogi hingga membuat Lee Xiaogi kini dia pun tubuhnya memancarkan energi yang jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya, menarik energi yang jauh lebih banyak. Dan di sini sistem lagi-lagi memberikan sebuah notifikasi kepada Lee Xiaogi kalau saat ini domain yang telah dibangkitkan Lee Xiaogi telah mengaktifkan dari bentuk sempurnanya. Dan untuk Lee Xiaogi apakah dia akan menggunakannya? Dan itu membuat Lee Xiaogi dia berujar, wow, bentuk sempurna dari domain keduaku. Baiklah, ayo kita coba. Ujar dari Lee Xiaogi. Dan ketika Lee Xiaogi dia mulai mengaktifkan kekuatan dari bentuk kedua dari domain sempurna miliknya, di sini dia dapat melihat kalau ternyata makhluk itu, makhluk ular merah yang sebelumnya tiba-tiba aja tubuhnya bercahaya kuning, dan dari dalam kulit sisik naga itu muncul keluar bola-bola jiwa. Dan tentunya hal itu menanti juga bagi makhluk ini. Dan untuk Lee Xiaogi dia juga dapat melihat kalau bola-bola jiwa itu keluar dari sekujur tubuh dari makhluk itu. Dan itu membuat Lee Xiaogi dia pun berujar, ini bukankah itu adalah jiwa? Ujar dari Lee Xiaogi. Karena memang di sini Lee Xiaogi dia dapat melihat kalau bola-bola itu di dalam terdapat sosok manusia, yang artinya ini adalah jiwa yang dilahap oleh makhluk itu. Dan itu membuat Lee Xiaogi dia pun tahu kalau sepertinya ini adalah jiwa-jiwa dari sosok yang telah dilahap oleh makhluk itu. Dan ternyata makhluk ini tidak cuma melahap tubuh fisik tapi juga melahap jiwa, dan dia telah melakukannya selama ratusan tahun. Dan ini adalah sesuatu yang sangat amat jahat hingga membuat mereka tidak dapat bereinkarnasi. Ujar dari Lee Xiaogi. Dan makhluk ini dia benar-benar tidak dapat dimaafkan. Jam dari Lee Xiaogi. Dan kini Lee Xiaogi dia pun mengaktifkan bentuk sempurna dari domain kedua yang telah dia miliki. Dan ketika Lee Xiaogi dia membangkitkannya, di sini Lee Xiaogi pun dalam satu gerakan dia melepaskan sebuah serangan. Dan ketika dia melepaskan serangan dalam satu gerakan, makhluk itu pun boom, langsung hancur.
menjadi potongan-potongan kecil. Dan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan Lushogi setelah dia mengalahkan makhluk itu, dia juga mendapatkan sebuah notifikasi sistem kalau serangan yang diberikan oleh Lushogi telah menghancurkan jiwa dari makhluk itu juga. Dan ini adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa. Selain itu juga Lushogi telah berhasil membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap oleh makhluk itu. Dan itu membuat Lushogi dia berujar, sekarang beristirahatlah dengan tenang. Dendam kalian semua telah aku balaskan. Ucap dari Lushogi yang kini jiwa-jiwa itu mulai perlahan-lahan mulai menghilang. Dan di sini Lushogi dia juga dapat merasakan dan juga mendengarkan suara dari jiwa-jiwa itu. Dan itu membuat Lushogi dia berpikir apakah ini kemampuan dari bentuk sempurna dari domain kedua yang dia miliki. Dan itu membuat Lushogi dia juga bingung karena kekuatannya sungguh sangat gila. Ini kekuatannya sangat kuat, ucap dari Lushogi. Tapi di sini Lushogi dia nggak peduli dengan itu semua. Selama dia kuat itu sudah lebih dari cukup. Tapi di sini Lushogi dia juga mendapatkan sebuah notifikasi sistem karena dia telah mengalahkan makhluk itu. Lushogi dapat mendapatkan hadiah yaitu 27 juta poin XP. Selain itu juga dia juga mendapatkan sebuah notifikasi kalau ada sebuah core khusus yang terdeteksi hingga membuat Lushogi dia pun ternulis apa? Core khusus. Dan ternyata apa yang dimaksud oleh sistem adalah sebuah benda yang bercahaya tepat di hadapan dari Lushogi. Dan ketika Lushogi melihat lebih detail, ternyata itu adalah sebuah core yang di dalamnya terdapat seekor naga. Entah naga entah ular lah, bentuknya kayak gini atau cacing, nggak tahu. Udah itu aja untuk part kali ini dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Lushogi. Sebenarnya masih ada 2 chapter lagi coy, cuman belum bisa gue bikin karena satu belum gue translate, kedua gue malas karena tetangga gue lagi berisik-berisiknya. Semoga aja hari Jumat udah selesai semua, jadi gue bisa normal lagi. Semoga aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya besok lagi. Bye, thank you.